guys, bertemu lagi dengan saya Speaker. Seperti janji saya beberapa hari yang lalu bahwa saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan kepada saya. Dan sebelumnya saya minta maaf karena proses pembuatan video ini agak lama begitu. Karena ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Dan saya ucapkan terima kasih buat semua tim yang telah mengirimkan pertanyaan kepada saya. Semoga jawaban-jawaban saya bisa memuaskan Anda. Baik, kita mulai saja dari pertanyaan pertama. Kali ini datangnya dari Hanabi Ninja. Akhir-akhir ini makin banyak orang diberi mimpi tentang rapture. Apa yang harus kita lakukan supaya terangkat menyongsong Tuhan dan tidak tertinggal pada zaman tribulasi kemudian? Mengenai rapture, orang-orang yang bisa terangkat pada masa rapture hanyalah orang-orang yang terbaik. Seperti teman saya Luga Tambunan pernah berkata, yang akan ikut terangkat nanti bukanlah Kristen kaleng-kaleng, tetapi Kristen yang hidupnya benar-benar takut akan Tuhan, selalu menguduskan diri. Jadi dia harus kudus. Kalau dia hanya Kristen KTP pasti tidak akan terangkat. Dan percaya saya tidak cukup. Maka saya percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak cukup. Hidup Anda harus kudus. Jadi itu syaratnya, orang yang bisa terangkat nanti hidupnya harus kudus begitu. Lalu dikatakan di sini agar tidak masuk pada masa tribulasi atau kesusahan besar atau saya disebut zamannya antikris. Para teolog sejak dahulu di dalam gereja mengajarkan bahwa pengangkatan atau rapture akan terjadi lebih dahulu, baru kemudian masa tribulasi. Doktrin itu diambil dari ayat yang mengatakan bahwa antikris masih dihalangi kedatangannya, dan ketika orang yang menghalangi kedatangan itu disingkirkan, maka dia akan menyatakan dirinya. Para teolog menafsirkan bahwa orang yang menahan kedatangan antikris itu adalah gereja. Jadi gereja itu akan disingkirkan, dalam kurung mereka akan diangkat atau rapture, lalu kemudian antikris akan menyatakan dirinya. Namun jika kita membaca dari tanda-tanda zaman, sepertinya penafsiran para teolog berbeda dari realitas yang sedang terjadi. Sebab realitas yang terjadi adalah bahwa semuanya telah siap dan antikris sendiri sebenarnya telah menyatakan dirinya. Kita telah melihat pada musim C19 kemarin ya, seseorang raja komputer mengatakan dengan terang-terangan bahwa dunia harus menerima vaksin chip agar bisa terbebas dari wabah itu. Jadi dia secara terang-terangan telah menunjukkan dirinya dan kita telah mengetahui siapa sang binatang itu. Jadi semua tanda-tanda zaman telah digenapi. Lalu yang kedua, siapakah yang menahannya? Setelah kita mengetahui bahwa ternyata satu-satunya penghambat agar hal itu bisa mulus adalah puncak pemimpin Amerika sebagai negara superpower yang menguasai seluruh dunia, kebijakan seluruh dunia harus mereka yang pegang. Jadi jelas yang menjadi penghambat di sana adalah Donald Trump. Nah, jadi dia harus disingkirkan. Jadi ayat yang mengatakan orang yang menahannya harus disingkirkan terlebih dahulu, baru dia akan menyatakan dirinya. Yang jadi pertanyaannya, yang menahan ini siapa dan disingkirkannya seperti apa? Jadi gereja dulu menafsirkan bahwa yang menahan itu adalah Kristen atau orang atau gereja, lalu mereka disingkirkan dan diangkat rapture. Namun realitas yang terjadi, yang menahannya adalah seorang Donald Trump yang tidak kenal kompromi terhadap kejahatan dan dia disingkirkan. Dan kita bisa melihat bagaimana Pilpres Amerika kemarin ya, penuh dengan skandal ya. Jadi kemungkinan besar masa tribulasi itu akan terjadi pada masa kita. Setelah masa tribulasi terjadi, barulah rapture akan terjadi. Ayat pendukung yang kedua bahwa tribulasi akan terjadi lebih dahulu adalah dikatakan jikalau masanya tidak dipersingkat, maka
tidak akan ada orang yang benar yang akan selamat. Jadi ketika masa tribulasi terjadi, lalu semua orang akan dipaksa untuk menjadi budak dari antikris atau menerima chip itu. Dan jikalau mereka tidak menerima itu, maka mereka akan dipersekusi oleh militer. Mereka juga tidak bisa belanja untuk kebutuhan pangan mereka. Tentu banyak orang percaya akan menjadi murtad, dan melihat masifnya orang percaya meninggalkan ketaatan mereka kepada Tuhan, maka Tuhan mengatakan tidak akan ada yang selamat. Jikalau diperlama, maka Tuhan percepat kedatangannya sehingga ada yang selamat. Jadi kira-kira begitu guys. Dua dalil pendukung itu bahwa kemungkinan besar tribulasi akan terjadi lebih dahulu baru rapture. Pun begitu, firman Tuhan mengatakan bahwa kedatangan Tuhan adalah seperti pencuri tengah malam. Semua kita bisa menaksir, mengira-ngira, tetapi Tuhan lebih berdaulat mengetahui kapan waktu yang tepat Dia akan datang. Namun dari tanda-tanda zaman yang dikatakan oleh Yesus, harusnya tribulasi terjadi lebih dahulu baru rapture. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya datang dari Yopi. Cara bertobat mengaku dosa-dosa bagaimana, Min? Cara melatih iman agar tidak kalah dengan keinginan daging. Aku selalu kalah dengan dosa. Pertama, kita harus hidup di dalam roh. Sebab jika kita hidup di dalam kebiasaan kita, dalam kebiasaan daging kita, maka kita pasti akan kalah gitu. Karena daging itu lemah dan hasratnya adalah dosa. Dia selalu ingin menikmati dosa. Jadi kita harus hidup di dalam roh, gitu, dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan juga firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita bersama-sama, kita menjadi kuat. Tetapi ketika kita sendiri, maka kita akan menjadi lemah. Nah, jadi tantangan terbesar untuk mengalahkan daging adalah ketika kita sendirian. Nah, jadi cara terbaik untuk mengalahkan ini tentunya kita harus sering bersama-sama dengan komunitas kita. Yang termasuk sini adalah komunitas orang percaya ya. Jangan pula komunitasnya tukang gosip gitu, atau di klub gitu, bukan seperti itu. Jadi komunitas orang percaya. Jadi together we are strong. Lalu dari Rominta Siagian, aku mau tanya, bagaimana cara hidup sehari-hari sesuai dengan kehendak Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus hidup dengan kasih. Jadi Kristen itu passionnya adalah kasih. Kasih itu berbagi, murah hati, lemah lembut, menghormati. Jadi ketika Anda melihat seseorang, mendadak dia mungkin agak lelah, Anda akan timbul rasa belas kasihan. Lalu misalnya Anda melihat anak kecil gitu kan, Anda tidak boleh kikir guys. Anda tidak boleh kikir. Anda harus merogoh dompet atau kantong Anda, berikan kepada mereka, berbagi berkat gitu. Jadi berbagi berkat adalah passionnya orang percaya. Berbagi adalah passionnya orang percaya. Firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau ingin sempurna, juallah segala milikmu dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin, berikanlah kepada orang miskin. Nah, jadi passion kita adalah berbagi. Jadi jika ada orang mengatakan kasih, namun dia pelit, kikir, nonsen gitu. Jadi kasih itu adalah berbagi. Dan berbagi terkadang tidak hanya mengenai uang ya, tapi juga berbagi support, perhatian, dorongan, dan lain sebagainya. Intinya kasih itu adalah relationship, itu berbagi itu. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya adalah dari PM Pro.
Meme bahas tentang mengapa chip AirFit tidak boleh dipakai oleh orang Kristen dan bagaimana yang terjadi apabila Biden menang satu lagi. Bagaimana cara menghindari jika ada pemasangan. Sebenarnya inilah topik yang sangat urgent sekali untuk dibahas ya. Ini sangat penting sekali guys, karena dan dari satelit bisa melihat, memantau. Jadi ke bawah tanah pun Anda berada, dia pasti mengetahuinya. Dan jikalau Anda macam-macam terhadap antikris itu, maka dia bisa men-shutdown Anda dengan segala tekan tombol. Ketika Anda di-shutdown, maka akan terjadi paralyze atau kaku seperti zombie. Baru-baru ini Justin Bieber mengatakan bahwa ada chip di bahunya dan dia ingin melepaskannya. Bukan sebuah rahasia lagi bahwa para selebritis Hollywood di Amerika itu hampir semua adalah hamba setan, hamba iblis. Mereka menerima chip gitu. Nah, jadi Justin Bieber mengatakan bahwa dia ingin melepaskan chip itu dari bahunya gitu. Mungkin sebagian negara Anda mengetahui bahwa Justin Bieber akhir-akhir ini sedang mengalami panggilan dari Tuhan ya. Demikian juga Kanye West. Hanya saja yang saya bingungnya adalah apakah chip itu bisa dilepaskan, itu yang saya tidak bisa mengerti gitu. Karena sepemahaman saya chip itu tidak bisa lepas. Saya kurang tahu juga guys ya. Sebenarnya pembahasan mengenai hal ini adalah sangat urgent sekali, cuman tidak bisa saya bahas panjang lebar karena ini akan saya berhadapan dengan platform. Jadi saya bisa dapat masalah gitu ya, bisa terkena strike gitu. Jadi yang bisa saya sampaikan hanya secuil saja. Dan apa yang terjadi jikalau Biden menang dan kepada seluruh dunia dipaksakan menerima chip itu? Mungkin antara Anda bingung ya, mengapa? Apa hubungannya Biden? Biden kan Amerika kok jadi ke seluruh dunia. Nah, jadi sebetulnya yang bermain di Pilpres kali ini bukanlah Trump versus Biden guys, tapi Trump versus Bill Gates. Jadi Bill Gates ini adalah penguasa seluruh dunia. Anda berkata, emang sehebat apa sih Bill Gates itu? Banyak kok orang yang sama kayanya dengan dia. Jadi Bill Gates ini adalah pemimpin organisasi rahasia gitu, di mana para membernya adalah para pemimpin-pemimpin dunia, para presiden-presiden, para bankir, para pemimpin organisasi-organisasi terpenting di dunia. Jadi Biden hanyalah kaki tangan. Jadi ketika dia menang, maka C-19 versi deadly akan diluncurkan dan kemudian Biden akan memaksakan semua orang menerima vaksin. Oke guys, saya boleh panjang lebar lagi membahas ini karena agak sedikit ini ya, beresiko gitu. Tapi saya akan skip aja apa yang harus kita lakukan ketika itu sudah mulai dipaksakan dengan membawa militer. Baru-baru ini saya kaget ketika saudara saya menunjukkan bahwa di negara Venezuela VC itu ya, telah dipaksakan kepada warga dengan membawa militer. Jika mereka tidak menerima, maka mereka akan ditangkap gitu. Wow, persis seperti gambaran dalam Alkitab guys. Jadi apa yang harus kita lakukan jikalau itu sudah terjadi? Pertama, tidak ada jalan lain. Anda harus meninggalkan pekerjaan Anda. Sebab jikalau Anda tetap pada pekerjaan Anda, misalnya Anda pegawai negeri atau perusahaan swasta, Anda pasti akan dipaksa untuk menerima itu. Kemarin saudara saya datang bilang pada saya, tolong dicarikan tanah lokasi agak dekat rumah saya itu, karena lokasi saya dekat gunung guys. Nah, jadi rencana dia ingin membuat rumah bawah tanah. Nah, saya berpikir, wah gila benar gitu kan. Namun setelah saya mengetahui ternyata di Israel
semua orang, semua rakyat memiliki ruang bawah tanah atau bunker. Jadi ketika datang serangan rudal, mereka akan berlindung di bawah tanah gitu. Jadi ketika misalnya bom jatuh, rumahnya hancur, tapi mereka akan selamat di bawah gitu. Jadi pertahanan terbaik adalah masing-masing Anda harus punya ruangan bawah tanah gitu. Nah, jadi ketika yang militer datang untuk memaksakan itu, Anda bisa ngumpet di bawah tanah gitu. Jadi mereka akan periksa rumah Anda, lihat, oh ternyata kosong, maka mereka akan meninggalkannya begitu. Jadi memang mengerikan guys. Namun bagi sebagian orang mungkin yang tidak paham akan berkata itu hal yang konyol gitu. Namun orang yang takut akan Tuhan harus begitu. Lalu pertanyaan berikutnya dari Joy S Video. Saya mempunyai saudara perempuan. Dia Kristen dan cowoknya Islam. Saudara saya sudah kawin dengan cowok tersebut dan dia menukar agamanya dari Kristen ke Islam semata demi cinta. Apakah dia akan masuk? Baik, demikian saja yang bisa saya jawab untuk sesi pertanyaan kali ini. Semoga bisa sedikit mencerahkan Anda. Dan jika Anda ada pertanyaan yang lain, silakan Anda tuliskan di kolom komen atau nanti akan saya buat lagi di tab komunitas. Silakan Anda tanyakan di situ agar lebih rapi pertanyaannya sehingga saya bisa lihat semua gitu, lebih terorganisir. Jadi demikian saja video kali ini. Thank you for watching and don't forget to subscribe. God bless you guys.